Jumat Wage, 3 Maret 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara, malam berjalan seperti biasa. Tidak ada bahaya, tidak ada sirine, tidak ada pengumuman evakuasi. Di rumah-rumah yang berdiri rapat, sebagian orang sudah tertidur, sebagian lain masih terjaga, menunggu kantuk datang. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa di balik tembok tinggi depo Pertamina Pelumpang, sesuatu yang berbahaya sedang bergerak perlahan. Yang bergerak malam itu bukan api, bukan ledakan, bukan suara keras. Yang bergerak adalah uap bahan bakar, sesuatu yang tidak terlihat jelas, tidak selalu berbau menyengat, dan hampir tidak pernah dianggap berbahaya oleh manusia awam. Dalam dunia keselamatan industri, justru uap inilah ancaman paling mematikan. Ia ringan, cepat menyebar, dan mampu masuk ke ruang-ruang yang tidak pernah disadari manusia. Selokan, tanah, rongga di bawah rumah, hingga udara di gang-gang sempit menjadi jalur penyebaran yang sempurna. Depo Pertamina Pelumpang bukan bangunan baru. Fasilitas ini telah berdiri puluhan tahun yang lalu, jauh sebelum kawasan sekitarnya berubah menjadi permukiman padat. Dalam perencanaan awal, area di sekeliling depo seharusnya menjadi zona penyangga, wilayah steril yang tidak diperuntukkan bagi hunian. Namun, kota terus tumbuh, penduduk terus bertambah, dan batas antara kawasan berbahaya dengan tempat tinggal manusia perlahan menghilang. Rumah demi rumah berdiri semakin dekat ke pagar depo. Gang-gang menyempit, jarak aman menghilang. Yang jarang disadari publik adalah satu fakta sederhana namun penting. Depo tidak pernah berpindah mendekati warga. Justru manusialah yang perlahan datang dan menetap semakin dekat dengan sumber bahaya. Banyak warga yang tinggal di sana bahkan tidak benar-benar memahami risiko yang tersembunyi di balik tembok tinggi tersebut. Bahaya itu ada, tetapi terasa biasa karena sudah terlalu lama menjadi bagian dari keseharian. Pada Jumat Wage itu terjadi kebocoran pada sistem penyaluran bahan bakar. Kebocoran ini tidak langsung memicu api. Bahan bakar yang keluar menguap dan menyebar tanpa suara, tanpa kepanikan, tanpa peringatan. Dalam lingkungan permukiman padat, satu hal hampir pasti selalu ada: sumber api. Bukan karena kelalaian satu orang tertentu, tetapi karena kehidupan sehari-hari memang tidak pernah benar-benar steril. Listrik rumah tangga, kendaraan bermotor, kompor, atau peralatan elektronik, semua menjadi pemicu yang tak terelakkan. Ketika api akhirnya muncul, penyebarannya tidak seperti kebakaran biasa. Api menjalar cepat, mengikuti jalur uap yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak warga tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian tidak sempat keluar rumah. Dalam hitungan menit, malam yang tenang berubah menjadi kepanikan massal. Guys, Pertamina kebakaran coy. Wow, gede lagi woy. Nyamber. Akbar woy. Nyamber. Dalam hari-hari setelah kejadian, jumlah korban terus bertambah seiring proses evakuasi dan identifikasi. Laporan awal menyebutkan belasan korban jiwa, namun kenyataannya di lapangan berbicara lain. Hingga proses pendataan selesai, tercatat sekitar 33 orang meninggal dunia. Sekitar 50 orang lainnya mengalami luka bakar dan cedera serius. Sementara lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak atau berada di zona bahaya. Tragedi ini bukanlah kejadian tanpa tanda. Risiko depo Pelumpang telah lama dibicarakan. Kajian keselamatan pernah dibuat, wacana relokasi pernah muncul, namun keputusan-keputusan besar terus tertunda. Bahaya dibiarkan hidup berdampingan dengan manusia, seolah waktu akan selalu memberi toleransi. Ada kenyataan pahit yang jarang diungkap secara utuh. Sebagian besar rumah yang terdampak berada di zona yang secara tata ruang seharusnya tidak diperuntukkan bagi hunian. Fakta ini bukan untuk menyalahkan korban. Tidak ada satupun manusia yang pantas kehilangan nyawa akibat kegagalan tata kota dan pembiaran resiko. Justru disinilah tragedi ini menjadi cermin tentang sistem yang membiarkan bahaya menjadi sesuatu yang dianggap normal. Depo Pelumpang tidak meledak karena satu kesalahan tunggal. Ia adalah hasil dari rangkaian kelalaian yang berlangsung lama.
Dari kebocoran yang terlambat terdeteksi, dari lingkungan yang terlalu padat, dari zona bahaya yang berubah menjadi tempat tinggal, dan dari keputusan yang terus ditunda. Api malam itu bukan awal dari masalah, ia adalah akhir dari peringatan yang berlalu lama diabaikan. Pada Jumat Wage 3 Maret 2023 pukul 20:30, harga dari semua penundaan itu akhirnya dibayar dengan nyawa.